Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Antonio Kumaniring, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam hal ini saya akan menjadi jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan berencana. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, pada hari ini izinkan saya selaku jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa Maman yang telah melakukan tindakan keji dan tidak manusiawi menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri, yaitu saudara Tony, seorang mahasiswa Universitas Karya, pada Rabu tanggal 2 Februari 2024 di kamar kos korban. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, di sini saya sebagai jaksa penuntut umum menyampaikan fakta dan bukti bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, rekaman CCTV serta keterangan terdakwa di bawah sumpah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. 1. Terdakwa dan korban merupakan teman dekat, sama-sama mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Karya. 2. Pada tanggal 2 Februari 2024, terdakwa mendatangi kamar kos korban dengan membawa pisau lipat yang sejak awal ia simpan di dalam jok motornya. Hal ini menunjukkan adalah niat awal fermentasi. 3. Sesampainya di kamar kos, terdakwa dan korban berbincang seperti biasa. Namun dalam kondisi gelap hati karena iri terhadap kesuksesan korban, serta keletihan masalah ekonomi utang kos dan pinjaman online, timbullah keinginan terdakwa untuk menghabisi nyawa korban. 4. Terdakwa sempat berbenturan hendak pulang, kemudian mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan menusuknya ke tubuh korban. 5. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa. Namun terdakwa semakin brutal dan menikam leher korban, dada korban berulang kali, sehingga korban mengalami meninggal dunia. 6. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban, yakni 1 unit notebook, 1 dompet, dan 1 unit ponsel. Perbuatan ini menunjukkan motif ekonomi pencurian dan kekerasan. 7. Untuk menghilangkan jejak, terdakwa membungkus mayat korban dengan plastik besar, menutupi menggunakan spray kasur, serta menaburkan bahan pengawet dan pewangi agar bau tidak tercium dan proses pembusukan terhambat. 8. Korban jenazah ditemukan 2 minggu kemudian setelah keluarga kehilangan kontak dan mendatangi kos bersama pemilik kos, maka membuka pintu kos kamar dan mendapati jasad korban dalam kondisi mengenaskan. 9. Telah dilakukan penyelidikan keterangan saksi-saksi serta analisis CCTV terinspirasi dalam adegan dalam film Narcos di Netflix yang ia gunakan sebagai referensi dalam menyembunyikan jasad. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur, yaitu pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. 1. Ada niat terlebih dahulu. Terdakwa sudah membawa pisau dari rumah tersimpan di jok motor. 2. Ada rencana matang, berpura-pura hendak pulang sebelum menusuk korban. 3. Ada tindakan yang memperlihatkan persiapan menyembunyikan mayat, menutupi bau, menata TKP. Semua unsur terpenuhi subsidiar pasal 338 KUHP pembunuhan hingga pasal 365 ayat 3 KUHP pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian. Barang milik korban diambil setelah korban dibunuh. Hal-hal yang memberatkan: 1.
perbuatan terdakwa dilakukan terhadap teman dekatnya sendiri. 2. Terdakwa melakukan pembunuhan secara keji, sadis, dan direncanakan. 3. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dan menyembunyikan mayat. 4. Mengakibatkan luka mendalam bagi keluarga korban. 5. Mengambil barang-barang bukti korban untuk kepentingan pribadi. 6. Terdakwa meniru tindakan kriminal dari film sebagai inspirasi kejahatan, menunjukkan sikap tidak terpuji. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa mengakui perbuatannya. 2. Terdakwa berusia masih muda. Unsur meringankan dapat disesuaikan dengan fakta persidangan yang mulia. Majelis hakim yang saya hormati, mengingat seluruh fakta persidangan sifat keji perbuatan tidak manusiawi serta kepentingan umum untuk memberikan efek jerah, maka jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau alternatif pidana penjara selama 20 tahun. Jika majelis berpendapat lain, demikian tuntutan ini kami bacakan. Semoga majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi keluarga korban, masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.